Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakaria dari kelompok 8 analisis laporan keuangan dengan NIM belakang 193. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah analisis keuangan yang diampuh oleh dosen Bapak Budi Stiono. Mungkin simak baik-baik video saya. Kita di sini akan membahas tentang laporan keuangan. Menurut Kasmir 2021, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara data keuangan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu laporan keuangan yang umum digunakan dalam suatu perusahaan adalah yang pertama itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menunjukkan hasil usaha dan biaya selama periode akuntansi, serta kondisi keuangan perusahaan saat ini. Yang kedua yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ini menunjukkan aliran keuangan masuk kas perusahaan pada periode tertentu lah. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini menjelaskan perubahan, kenaikan dan penurunan kekayaan bersih di suatu periode. Yang keempat yaitu laporan neraca. Laporan neraca ini menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Baik, kita memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan melakukan analisis laporan keuangan, yaitu memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Mungkin yaitu analisis vertikal. Yang pertama adalah teknik yang digunakan dalam analisis laporan keuangan untuk menunjukkan ukuran relatif setiap akun dibandingkan dengan jumlah total. Yang kedua yaitu analisis horizontal. Analisis horizontal ini digunakan dalam analisis laporan keuangan untuk membandingkan data historis, seperti diantaranya itu rasio atau pos-pos selama sejumlah periode akuntansi. Memasuki bahasan yang ketiga yaitu analisis rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Keuangan perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya lah. Analisis rasio data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rasio neraca, yang kedua itu rasio laporan laba rugi, mungkin dibagi jadi 3. Kita masuki ke yang keempat yaitu rasio likuiditas, bisa disebut sebagai rasio modal kerja yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidinya suatu perusahaan. Jenis-jenis rasio likuiditas antara lain yaitu yang pertama itu rasio lancar, yang kedua itu rasio cepat, yang ketiga rasio kas, yang keempat rasio perputaran kas. Memasuki ke subbab yang kelima yaitu membahas tentang analisis titik impas. Titik impas ini adalah suatu di mana perusahaan beroperasi dalam tindak memperoleh pendapatan dan tidak menderita kerugian. Subbab yang keenam yaitu analisis laba kotor, adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba dari periode ke-1 ke periode selanjutnya. Yang ketujuh yaitu analisis pengkreditan, ialah penggunaan dana yang dibutuhkan tidak boleh melebihi
kebutuhan sesungguhnya. Yang kedelapan yaitu analisis angkreditan, ialah penggunaan dana yang dibutuhkan tidak boleh melebihi kebutuhan sesungguhnya. Yang kesembilan yaitu analisis sumber dan kegunaan modal berhubungan dengan sumber-sumber dan penggunaan dana perusahaan. Yang ke-10 yaitu kita membahas rasio keuangan bank dengan non-bank sebenarnya relatif tidak jauh lah. Bedanya hanya saja perbedaannya terletak pada jenis rasionya. Yang ke-11 yaitu rasio profitabilitas untuk kemampuan perusahaan mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efisiensi manajemen suatu perusahaan. Yang ke-12 yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya Ahmad Zakaria. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan tutur kata yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.